Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Uma Badis. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabarnya Uma Badis? Semoga kabar kalian semua baik ya dan pada sehat-sehat selalu. Besok tuh udah hari Senin lagi loh. Semoga Uma Badis semangat nih untuk menjalankan kembali aktivitasnya nih setelah berlibur panjang dari hari Jumat. Nah, perkenalkan nama aku Vita dari FKG Unpad sebagai brand ambassador dan moderator pada webinar sharing session Dental Specialist Hack Oral Surgery and Oral Medicine di sore hari ini. Buat Uma Badis yang udah pernah ikutan webinar ataupun yang belum ikutan webinar, udah pada tahu belum sih apa itu Uma Academy? Nah, buat yang belum tahu, Uma Academy merupakan platform penunjang belajar pertama di Indonesia yang menyediakan layanan akses pembelajaran di mana saja dan kapan saja dengan harga yang terjangkau. Uma Academy juga hadir khusus bagi kalian para mahasiswa kedokteran gigi, dan harapannya Uma Academy akan dapat hadir juga di rumpun keilmuan kedokteran umum, farmasi, maupun keperawatan. Gak cuma itu, Academy juga hadir sebagai platform edukasi bimbingan karir bagi kalian mahasiswa serta para lulusan dokter maupun dokter gigi baru yang masih membutuhkan layanan online course untuk meningkatkan soft skill dan juga hard skill. Nah, sekarang ini Academy sedang developing web apps loh, agar nantinya dapat kalian akses, yang nantinya web apps ini akan berisi konten-konten pembelajaran kedokteran gigi dengan jumlah lebih dari 200 topik dengan cara berlangganan di web apps Academy. Jadi tungguin ya Uma Badis. Oh iya, aku juga mau kasih tahu kalau terhitung dari Juli tahun 2020 hingga Februari tahun 2022, Academy telah membantu lebih dari 15.000 mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dan juga dokter gigi yang tersebar di berbagai kampus di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua, untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan para mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi maupun dokter gigi di bidang tentunya kedokteran gigi. Nah, bagi kalian yang ingin mendapatkan informasi-informasi nih yang up to date, jangan lupa untuk pantengin social media dari Academy. Boleh di slide sebelumnya dulu? Jangan lupa untuk di-subscribe dan juga follow berbagai social media dari Academy, mulai dari Instagram, TikTok, YouTube, dan juga Twitter ya, biar gak ketinggalan informasi-informasi menarik seputar kedokteran gigi. Boleh di next slide. Nah, sharing session kita hari ini mengenai oral medicine dan juga oral surgery nih, di narasumberi oleh orang-orang yang tentunya hebat banget. Ada dokter gigi Mercurius Dwi Kondros Surboyo, MKes SPPM, lalu juga ada dokter gigi Ryan Ganda SPBM. Nah, buat teman-teman yang mau registrasi untuk web rangkaian terdekat Academy, yaitu ada webinar selanjutnya nih teman-teman di tanggal 24 April tahun 2022 dengan topik prostodontia dan konservasi gigi. Bisa langsung aja ke link registrasi di umaacademy.com, atau jika teman-teman butuh bantuan bisa banget menghubungi Mindy atau admin dari Academy melalui nomor telepon yang tertera pada layar. Nah, untuk Q&A pada hari ini bisa banget teman-teman akses melalui link yang ada pada layar, nanti juga akan di-share di kolom chat. Jadi untuk teman-teman yang nanti udah setelah sharing-sharing masih bingung nih, ada yang ingin ditanyain, bisa banget langsung klik aja link yang tertera pada kolom chat. Teman-teman juga bisa mengisi presensi pada webinar hari ini melalui link yang ada di kolom chat. Nah, saatnya kita masuk ke sesi inti dari webinar hari ini yang pastinya udah ditunggu sama Uma Badis semua.
Oke, untuk sesi satu ini kita akan sharing session Dental Specialist Hack mengenai oral medicine oleh Dr. Mercurius Dwi Kondro Surboyo, MKes SPPM. Beliau ini merupakan peraih nilai tertinggi ujian kompetensi nasional dokter gigi spesialis penyakit mulut. Nah, beliau ini merupakan lulusan dari Universitas Airlangga mulai dari tahun 2021. Juga merupakan peraih nilai tertinggi tadi ujian kompetensi Indonesia di tahun 2021 dan juga merupakan wisudawan terbaik program magister di tahun 2017. Pekerjaan beliau saat ini merupakan dokter gigi spesialis penyakit mulut pada Mayapada Hospital Surabaya. Pada tahun 2019, beliau juga pernah menjadi dokter gigi di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Airlangga. Dan menjadi dosen Departemen Ilmu Penyakit Mulut sampai sekarang. Baik, kepada Dr. Mercurius, apakah sudah dapat bergabung, Dok? Ya, halo, selamat sore. Sore, Dokter. Bagaimana nih, Dok? Kabarnya baik? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Walaupun sebentar lagi buka puasa, semoga masih semangat ya, Dok, ya, untuk sharing pada kesempatan kali ini. Oh ya, tentu itu. Nah, sebelum mulai, mungkin aku ingatkan sekali lagi untuk Uma Badis yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat aja langsung di link yang telah tersedia ya. Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada dokter untuk memulai sharing session pada hari ini. Silahkan, dokter. Oke, baik. Terima kasih, Vita ya. Terima kasih juga untuk membantu memperkenalkan saya kepada seluruh hadirin pada sore hari ini. Ya, ini saya rasa semua yang hadir hari ini adalah adik-adik ya, semuanya ya, calon dokter gigi maupun yang sudah menjadi dokter gigi dan berkeinginan untuk melanjutkan studi ke jenjang spesialis ya. Saya hari ini sebenarnya nggak mau ngajarin ya, tapi sebenarnya saya ingin sharing aja bagaimana perjalanan pendidikan saya menempuh program pendidikan dokter gigi spesialis di Universitas Airlangga. Kebetulan saya juga merupakan salah satu lulusan atau alumni dari S1, S2 maupun yang terakhir, pendidikan saya yang terakhir adalah spesialis penyakit mulut dari Universitas Airlangga. Ini mungkin sedikit kilas balik ya adik-adik ya, bagaimana saya memulai perjalanan, istilahnya perjalanan saya sebagai dokter spesialis penyakit mulut itu dimulai dari tahun 2018. Saya mendaftar sebagai calon ya mahasiswa dan alhamdulillah saya pada waktu itu kalau tidak salah di bulan September 2018 saya dinyatakan diterima ya sebagai salah satu peserta didik di program studi ilmu penyakit mulut di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dan perjalanan pendidikan saya akhirnya dinyatakan selesai dan saya resmi bisa menyandang gelar dan menambahkan gelar dokter gigi spesialis penyakit mulut itu di bulan Desember tahun 2021 dengan saya lulus di ujian kompetensi dokter gigi spesialis penyakit mulut yang diadakan oleh Kolegium Ilmu Penyakit Mulut Indonesia. Itu saya alhamdulillah saya meraih 3 penghargaan kategori. Yang pertama adalah nilai tertinggi OSCE ya. Saya mendapatkan nilai yang sempurna 100, kemudian nilai tertinggi SOCA dan juga yang terakhir adalah nilai keseluruhan terbaik, karena ujian kompetensi itu komponennya ada 3, ada OSCE, ada SOCA, dan ada CBT. Saya meraih 3 predikat dari 4 predikat yang ada. Sebenarnya ini juga yang banyak ditanyakan teman-teman, gimana sih syarat mendaftar menjadi calon dokter gigi ya spesialis penyakit mulut. Saya di sini akan menyampaikan yang ada di Universitas Airlangga karena saya merupakan alumni dari Universitas Airlangga, maka ini itu adalah salah satu berkas-berkas persyaratan umum dan persyaratan khusus yang harus adik-adik siapkan ketika adik-adik ingin nantinya saudara-saudara ya, atau lebih akrab saya panggil adik-adik ya, adik-adik di sini ingin melanjutkan pendidikan spesialis penyakit mulut. Yang pertama jelas ada identitas diri. Kemudian yang kedua yang
yang pasti dan menjadi mutlak harus itu adik-adik sekarang harus sudah menyandang gelar atau memiliki ijazah sebagai dokter gigi. Ya, dokter gigi lulusan program studi dokter gigi atau FKG dengan akreditasi A atau B oleh Badan Akreditasi Negara Perguruan Tinggi atau BANPT. Kemudian ada ijazah dan transkripnya. Kemudian tidak memiliki cacat tubuh itu pasti ya, karena tidak akan menghalangi proses pembelajaran. Kemudian tidak aktif dalam partai politik serta memiliki beberapa berkas-berkas pendukung seperti surat tanda registrasi. Jadi yang dipentingkan adalah tidak hanya lulus dokter gigi saja, tapi juga harus sudah memiliki STR ya, surat tanda registrasi dokter Indonesia. Kemudian yang kedua adalah SKCK, kemudian surat keterangan bebas narkoba, dan yang terakhir adalah yang menjadi penting juga itu harus memiliki sertifikat LTP atau TOEFL dengan nilai lebih dari 450 dari Pusat Bahasa UNER atau lembaga yang diakui. Ini kalau untuk syarat khususnya ya, tidak boleh lebih dari 37 tahun pada saat mulai pendidikan dokter gigi. Kemudian IPK-nya pada saat pendidikan sarjana maupun dokter gigi itu harus lebih dari 2,75. Kemudian yang ketiga itu memiliki kesehatan yang baik dengan penglihatan dan fungsi pendengaran yang baik. Kemudian yang keempat memiliki STR aktif, dan yang kelima ini sebenarnya diharuskan ya memiliki pengalaman berpraktek sebagai dokter gigi umum minimal 1 tahun. Ya, jadi kalau bisa memang ketika kita menempuh pendidikan spesialis ya, apapun itu mau tidak hanya di penyakit mulut, mungkin di konservasi, bedah mulut, radiologi, perio, orto ya, kedokteran gigi anak, itu memang lebih baik adik-adik itu sudah memiliki pengalaman terlebih dahulu berpraktek, sehingga ketika mengambil spesialis itu passion-nya itu sudah terbentuk. Saya lebih suka di bidang spesialis yang mana, sehingga nanti semangat akan terus belajar untuk menangani pasien agar sembuh dan semangat untuk menyelesaikan pendidikan itu tetap ada. Jadi jangan, lebih baik dihindari ketika sudah lulus langsung menempuh pendidikan spesialis, karena kita masih belum memiliki pengalaman secara mandiri melakukan perawatan pasien di berbagai pusat pelayanan kesehatan ataupun di praktek pribadi. Ini berbagai persyaratan yang saya tampilkan di sini, ini adik-adik sekalian bisa diakses kalau di Universitas Airlangga itu di ppmb.uner.ac.id. Di sini sudah tersedia secara lengkap, dan rasanya untuk bulan sekarang ini sudah dibuka proses pendaftaran untuk semester gasal atau semester ganjil untuk penerimaan mahasiswa baru di semester ganjil 2022-2021. Jadi adik-adik yang saat ini sudah memiliki salah satu persyaratan tersebut, tinggal melengkapi dan ingin melanjutkan pendidikan spesialis penyakit mulut, bisa mempersiapkan berkasnya dari sekarang, karena sepertinya proses pendaftaran sudah dimulai. Nah, ini juga yang menjadi banyak penasaran ya bagi adik-adik, apa sih yang kita lakukan selama kita menempuh pendidikan dokter gigi ya, spesialis penyakit mulut. Yang pertama itu ada tiga domain, saya klasifikasikan menjadi 3 domain di sini. Yang pertama pendidikan, yang kedua adalah pelayanan dan pengabdian, yang ketiga adalah kegiatan keilmiahan. Ya, kegiatan keilmiahan ini tentunya masuk dari bagian dari pendidikan. Kalau dari bagian pendidikan itu yang pertama ada kegiatan perkuliahan. Jelas sebagai mahasiswa ya, program pendidikan dokter spesialis, kita ada kegiatan perkuliahan, ada kegiatan tatap muka. Kalau di program spesialis penyakit mulut itu topik-topik perkuliahan pastinya berfokus secara spesifik membahas mengenai berbagai kelainan yang kita temui di dalam rongga mulut. Jadi setiap perkuliahan itu topik yang dibahas itu spesifik. Ini bisa secara mandiri, individual, atau secara berkelompok. Jadi kita proses pembelajarannya itu 2 arah ya, antara dosen dan mahasiswa. Selain itu juga proses pembelajaran ini perkuliahan juga kadang dilakukan dengan lintas angkatan. Jadi angkatan yang senior dan junior itu biasanya berkumpul menjadi satu, kemudian kita saling belajar terhadap satu topik yang lain, dan itu biasanya lebih banyak pada mata kuliah untuk pengelolaan terhadap suatu penyakit tertentu. Kemudian yang kedua, kita juga dituntut untuk melakukan penelitian ya, karena program pendidikan dokter gigi spesialis itu juga memiliki syarat kita harus menyelesaikan karya tulis akhir, di mana karya tulis akhir ini nilainya itu hampir sama seperti tesis, seperti mahasiswa yang menempuh pendidikan S2. Kemudian yang ketiga ini yang sedikit menantang ya, itu adalah publikasi ya. Setiap mahasiswa di program pendidikan dokter gigi spesialis di bidang apapun, kalau di Universitas Airlangga itu ketika lulus harus
bisa dan harus mampu mempunyai satu artikel penelitian ataupun kasus case report yang sudah terpublikasikan di jurnal minimal jurnal internasional terakreditasi. Yang menjadi syarat utama itu harus jurnal yang terakreditasi atau diakui secara internasional, misalnya itu Scopus. Ya, jadi itu menjadi syarat yang wajib untuk dipenuhi. Sehingga kalau itu tidak bisa dipenuhi, maka kita tidak bisa dinyatakan lulus sebagai mahasiswa atau dokter gigi spesialis penyakit mulut. Kemudian yang kedua itu ada pelayanan dan pengabdian. Ya, kalau pelayanan dan pengabdian ini kita memberikan pelayanan, melakukan perawatan kepada pasien secara langsung, di mana kita diawasi atau disupervisi oleh senior kita atau dokter spesialis penyakit mulut yang memang atau dosen kita ya, yang ada di institusi masing-masing. Jadi kita memang benar-benar memberikan pelayanan baik perawat jalan maupun rawat inap. Nah di sini Universitas Airlangga ya, terutama di FKG UNER itu memiliki 4 rumah sakit ya, 1 rumah sakit utama dan 3 rumah sakit jejaring. Rumah sakit utamanya itu di Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Universitas Airlangga, kemudian ada rumah jejaringnya, yang pertama ada Rumah Sakit Universitas Airlangga, kemudian RSAL ya Dr. Ramelan, kemudian yang ketiga adalah Rumah Sakit Harjo Lukito di Yogyakarta. Jadi kita di masa pendidikan itu kita akan stase ya, atau melakukan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pengabdian di keempat rumah sakit tersebut. Sehingga pengalaman kita nantinya dalam melakukan tata laksana dan manajemen kepada pasien itu juga akan semakin lebih banyak. Sehingga ketika nanti kita terjun di masyarakat, kita sudah menyandang gelar spesialis penyakit mulut, kita sudah siap secara ilmu dan juga secara soft skill maupun secara hard skill. Yang ketiga itu adalah pengabdian masyarakat ya. Sebagai calon dokter gigi spesialis kita juga tidak boleh lupa ya, kita juga harus bisa melakukan pengabdian ke masyarakat. Kalau saya selama menempuh pendidikan program studi itu banyak sekali menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga kemasyarakatan ya. Misalnya kemarin kita pernah melakukan bakti sosial di pabrik rokok di Mojokerto, kemudian kita melakukan di Perwakos ya, Perhimpunan Waria Kota Surabaya. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Puskesmas Jagir, melakukan berbagai pengabdian masyarakat di komunitas lansia di Kota Surabaya. Itu merupakan salah satu hal-hal yang bisa kita lakukan. Kemudian yang terakhir itu adalah kegiatan ilmiah. Ya, kita juga diharuskan di sela-sela kewajiban kita menyelesaikan pendidikan dan juga melakukan pelayanan dan pengabdian, kita itu juga diharuskan mengikuti berbagai kegiatan keilmiahan. Ini baik contohnya adalah kegiatan seminar ya, baik nasional maupun tingkat internasional. Itu harus kita ikuti, itu dalam rangka untuk menambah wawasan pengetahuan kita, memperkaya pengetahuan kita dalam bidang oral medicine baik secara nasional maupun internasional. Ya, tidak hanya mengikuti saja, tapi kita juga harus bisa men-sharing ilmu yang kita punya, pengalaman studi yang kita punya, pengalaman memanajemen pasien yang kita punya itu kepada orang-orang luar di sana, baik dari tingkat nasional maupun internasional. Ini kita harus mempresentasikan bisa penelitian kita atau kasus. Ini kalau foto yang saya tampilkan di sini, ini pengalaman saya mempresentasikan di WWH ya, World Hari Peringatan AIDS Sedunia yang dilaksanakan di Bali pada akhir tahun 2019. Itu jadi kita benar-benar bertemu dengan berbagai klinisi ataupun dokter gigi dari seluruh belahan dunia, dan kita saling bertukar informasi dan pengetahuan yang terkait dengan HIV. Jadi ini merupakan kegiatan yang kita lakukan. Jadi dokter gigi spesialis penyakit mulut itu tidak hanya belajar saja, tidak hanya membaca saja, tapi juga banyak hal yang kita lakukan. Kita bisa berinteraksi dengan masyarakat. Kita bisa berinteraksi dengan masyarakat, kita bisa melaksanakan pengabdian, kita bisa sharing dengan para klinisi ataupun para sejawat spesialis yang lain melalui berbagai kegiatan ilmiah. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi menempuh pendidikan ini, penyakit mulut itu sangat bisa dibilang sangat menyenangkan karena banyak berbagai hal, variasi hal yang bisa kita lakukan. Ini adalah kegiatan pendidikan ya yang saya tampilkan ini tadi, perkuliahan contohnya ya, yang menjadi poin utama yang harus benar-benar kita siap untuk lulus nantinya menyandang gelar spesialis penyakit mulut. Ini ada 4 hal ini. Yang pertama adalah harus melaksanakan ujian proposal karya tulis akhir. Kemudian yang kedua,
Yang kedua adalah melakukan ujian karya tulis akhir ya setelah proposal. Setelah 2 semester berikutnya kita diberi waktu 1 tahun untuk menyelesaikan penelitian ya yang disebut sebagai karya tulis akhir. Kita harus menseminarkan hasil penelitian kita yang disebut sebagai ujian karya tulis akhir. Setelah ujian karya tulis akhir selesai, kita nanti akan dilanjut ya ada ujian berikutnya yang disebut sebagai ujian komprehensif. Nah, kalau ujian komprehensif ini kita tidak hanya diuji dari dosen dari Universitas Airlangga saja, tapi kita juga diuji oleh dokter dosen dari sentra pendidikan spesialis penyakit mulut yang lain. Kebetulan di Indonesia ini ada 3, ada di Universitas Airlangga, Universitas Pajajaran, dan Universitas Indonesia. Jadi pada saat itu saya juga diuji oleh dosen dari, kebetulan pada waktu itu saya diuji dosen dari Universitas Indonesia ya. Sedangkan rekan saya yang lain itu diuji dari Universitas Pajajaran. Jadi kita benar-benar kemampuan kita sebagai residen di tingkat akhir ya ini ujian komprehensif itu terjadi pada semester 6 ya, karena masa pendidikan kita adalah 3 tahun. Jadi program studi pendidikan dokter spesialis itu berlangsung selama 6 semester atau 3 tahun. Nah, di semester yang akhir semester 4 kita melakukan ujian proposal karya tulis akhir. Di semester yang ke-6 kita melakukan ujian karya tulis akhir, setelah itu dilanjutkan dengan ujian komprehensif, dan ditutup terakhir setelah semua ini dinyatakan kita lulus, ditutup dengan ujian kompetensi nasional. Ini kita ujian kompetensi itu semacam legalisasi, ya, semacam rekognisi, dan kita benar-benar dianggap sah menjadi salah satu dokter spesialis penyakit mulut yang bisa berpraktik di Indonesia. Ini adalah kegiatan presentasi ya, kegiatan ilmiah selama menjadi residen saya 4 kali mengikuti kegiatan ini baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Jadi kasus yang kita bawakan atau penelitian yang kita bawakan itu kita presentasikan ya secara oral ya, jadi oral presentation itu kita presentasikan. Ini kegiatan-kegiatan yang saya lakukan ini yang dilakukan di FKG UNER pada waktu itu ada temu ilmiah nasional ya, tingkat internasional dan juga nasional yang dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2020. Sedangkan yang di bawah ini itu pada peringatan WWH di Bali pada akhir tahun 2019. Ini pengabdian masyarakat kita ya yang dilakukan oleh PPDS ya atau peserta didik itu ada. Ini contohnya adalah yang kegiatan yang saya ikuti pada waktu itu. Kita melakukan pengabdian masyarakat di pos binaan ya lansia, pos lansia binaan Puskesmas Jabir, kemudian di Perwakos juga kita lakukan. Jadi masing-masing residen itu, masing-masing kita itu diharuskan menjadi narasumber sehingga kita bisa memberikan pengetahuan atau manfaat bagi masyarakat mengenai berbagai kelainan yang ada di dalam rongga mulut kita. Kemudian yang tidak kalah serunya lagi, kita juga harus bisa memberikan edukasi secara populer. Ini kalau contoh 2 yang di atas, itu pada saat ada kegiatan batik fair, ya itu yang dilaksanakan di Grand City. Jadi khalayak ramainya memang audiensnya adalah orang-orang umum. Jadi kita memberikan pengetahuan kepada mereka menggunakan bahasa yang umum yang mudah dimengerti tentang berbagai topik kelainan yang bisa kita temui di dalam rongga mulut ya, tentunya yang terkait dengan penyakit mulut. Selain itu kegiatan di program studi itu juga banyak, tidak hanya selalu pendidikan, pengabdian, kita juga ada kegiatan kita gathering, jadi sejenak kita melepaskan lelah dan penat ya. Kalau di OM itu di penyakit mulut kita dan dosen itu banyak sekali, kita sangat aktif, kita sangat antusias kalau ada suatu kegiatan. Contohnya ini Run for Smile yang dilaksanakan di FKG-nya. Kita ikut berpartisipasi di sana. Selain itu kita juga sempat melaksanakan gathering ya keluar kota. Jadi itu tidak dalam suasana akademik, artinya untuk mempererat saja silaturahmi antara kita, dosen, dan juga mahasiswa dan juga dosen. Jadi kegiatan kita tidak hanya selalu belajar, kita ada waktu di mana kita juga perlu untuk istirahat sejenak dari semua beban yang dari rutinitas yang kita lalui. Nah, ini mungkin teman-teman sekalian ya yang ingin saya tunjukkan sebenarnya. Mungkin di luar sana banyak yang bertanya apa sih ya kerjanya dokter spesialis penyakit mulut itu. Nah, dokter gigi spesialis penyakit mulut itu banyak melakukan perawatan ya. Perawatannya adalah non bedah yang terkait dengan berbagai kelainan pada jaringan lunak rongga mulut ya, yang berkaitan dengan berbagai kondisi, misalnya yang sistemik maupun lokal ya,
berbagai kelainan sistemik, manifestasi sistemik itu kita melakukan perawatan. Contohnya yang saya tampilkan di sini, yaitu jadi kalau secara umum kita mengetahui bahwa dokter spesialis penyakit mulut itu adalah dokter sariawan ya gitu ya. Tapi ya kita juga harus tahu dokter sariawan yang seperti apa gitu ya. Kalau sariawannya hanya satu kecil 2-3 mili ya dibiarkan saja sembuh gitu ya. Dalam waktu 1 minggu 5-7 hari itu bisa sembuh. Tapi kalau sariawannya seperti ini ya di dalam rongga mulut ini, itu apa yang harus kita lakukan? Itulah tugasnya dokter gigi spesialis mulut. Pasien ini tidak bisa kita rawat sendiri. Kita juga membutuhkan konsultasi dan perawatan bersama dengan bidang spesialis yang lain, seperti spesialis patologi klinik, penyakit dalam, dan juga dokter kulit. Itu juga kita perlu bekerja sama dengan mereka sehingga pasien ini dengan kondisi seperti ini itu bisa sembuh. Jangan dikira foto yang saya tampilkan ini adalah pasiennya tidak apa-apa, baik-baik saja, fine. Tidak ya. Pasiennya datang dengan keluhan kondisi yang sangat sakit, dia tidak bisa makan, minum saja nggak bisa karena seluruh rongga mulutnya penuh dengan sariawan. Nah, inilah yang kita kerjakan ya, yang kita rawat dokter gigi spesialis penyakit mulut. Ini adalah kasus-kasus yang saya temui selama saya menjadi residen ya. Ini adalah contoh kasus yang kedua ya. 3 foto yang paling atas itu adalah pada saat pasien datang ya dengan kondisi seperti itu, bibirnya berdarah, seluruh rongga mulutnya ada sariawan, lidahnya juga. Setelah kita rawat, pasiennya rongga mulutnya kembali menjadi normal. Nah, inilah tugas saya sebagai dokter spesialis penyakit mulut, harus bisa menangani dan juga bisa merawat pasien yang memiliki kelainan di dalam rongga mulutnya. Juga seperti ini ya, kasus-kasus seperti ini. Banyak ini terkait dengan autoimun ataupun dan juga infeksi virus dan juga alergi. Ini pasien-pasien seperti ini juga sudah pasti keadaan umumnya itu akan menjadi semakin buruk jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Setelah dilakukan perawatan itu nanti akan menjadi seperti ini. Ya, dalam waktu beberapa waktu 2 kali kontrol dengan perawatan yang tepat, seluruh rongga mulutnya itu menjadi normal dan menjadi baik, sembuh sehingga pasiennya bisa makan, minum, dan beraktivitas lebih baik. Ini contohnya juga ya, ini pasien yang saya rawat ya. Kalau ini saya berpraktek sebagai dokter spesialis penyakit mulut, ini contoh sebelum dan sesudah pasien tersebut saya rawat. Jadi ada perubahan yang signifikan sebelum dan sesudah kita rawat. Jadi juga diminta oleh teman-teman panitia di sini, saya juga ingin menjelaskan bagaimana sih karir ya, perjalanan peluang karir dokter gigi spesialis penyakit mulut di Indonesia. Itu masih kesempatannya terbuka lebar, karena kalau kita tahu bahwa dokter gigi spesialis penyakit mulut di Indonesia itu baru 189 orang. Sehingga kesempatan kita untuk menjadi seorang spesialis penyakit mulut dan kita mengabdikan kemampuan kita di seluruh Indonesia itu masih besar, karena baru 189 tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, kita juga bisa berkarir juga sebagai seorang pengajar ya, sebagai dosen, karena di Indonesia sekarang ada berapa banyak fakultas kedokteran, dan tentunya ketika mengajar mata kuliah penyakit mulut itu juga dibutuhkan dokter spesialis penyakit mulut ya. Itu peluang karir yang bisa kita tempuh di sini. Dan kebetulan juga setelah saya lulus dari dokter spesialis penyakit mulut, saya juga berkesempatan bisa berpraktek di salah satu rumah sakit terbesar di Surabaya, yaitu di Rumah Sakit Mayapada Hospital. Jadi saya selain sebagai dosen, saya juga berpraktek sebagai dokter di salah satu rumah sakit terbesar di Surabaya. Nah, ini tadi ya, publikasi ya, tadi di tugas kita sebagai salah seorang calon dokter gigi spesialis penyakit mulut ketika pendidikan itu harus bisa melakukan publikasi. Nah, nanti ketika adik-adik di sini berkeinginan menjadi dokter spesialis penyakit mulut, maka tahapan ini harus dilakukan. Dan saya berpesan bahwa setiap pendidikan yang kalian lakukan harus kalian jalani dengan maksimal. Ini adalah contoh publikasi saya yang saya dapatkan ketika saya melakukan pendidikan ya, program pendidikan spesialis penyakit mulut. Setiap orang di dunia ini mahasiswa ya, tidak hanya di Indonesia, di seluruh luar negeri, di luar Indonesia pun luar negeri,
ketika kita melakukan pendidikan, menempuh suatu jenjang pendidikan tertentu, itu pasti goalnya kita harus memiliki publikasi. Dan setiap orang itu pasti ingin publikasi di suatu jurnal yang reputable, yang baik skala nasional maupun internasional. Itu kesempatan itu harus dimanfaatkan. Jangan hanya puas satu saja, tapi kalau bisa lebih dari satu. Ini seperti saya bisa mempublikasikan hampir 9 jurnal, ya, yang ini bisa di beberapa jurnal, baik di Science Direct, IME, maupun di Waterworks. Ini semuanya adalah tugas-tugas saya, paper-paper saya, tugas-tugas makalah saya ketika saya menempuh pendidikan, ya, di berbagai mata kuliah ada tugasnya, itu saya ambil, kemudian saya ubah formatnya, kemudian saya publikasikan, dan alhamdulillah itu bisa terpublikasi. Ini tadi yang seperti saya sampaikan, ya, kesempatan besar kita, ya, rekognisi maupun di nasional dan internasional ada kesempatan bahwa dokter gigi spesialis penyakit mulut di Indonesia itu hanya 189. Jadi kesempatan kalian untuk menjadi dokter gigi spesialis penyakit mulut yang bisa mengembangkan keilmuan ini, pintunya masih terbuka sangat luas sekali. Dan ini kalau rekognisi di tingkat internasional tentunya ini semacam Facebook-nya, ya, ini Facebook-nya para akademisi, para klinisi yang ada di dunia sana. Kita melihat di sini profil keilmihan kita itu di sini, yang namanya kalau jurnal yang kita publiskan di Scopus itu ada namanya Scopus ID. Ya, jadi kita harus banyak menulis publikasi di sini sehingga kita bisa terrekognisi dengan baik. Kemudian mungkin terakhir, ya, yang bisa saya sampaikan ke adik-adik, apa sih kuncinya agar kita bisa menempuh pendidikan spesialis itu dengan baik, lulus dengan baik. Itu yang pertama, dari tahap pendaftaran, poin nomor 1 dan 2 itu mutlak untuk adik-adik penuhi. Yang pertama adalah kemampuan bahasa Inggrisnya. Jadi dicerminkan dari TOEFL, karena yang kedua salah satu tes masuk seleksi calon peserta didik, ya, spesialis itu ada tes kemampuan bahasa Inggris. Nah, itu bahasa Inggrisnya pun juga harus bagus. Karena kalau bahasa Inggrisnya tidak bagus, tidak memenuhi, karena tidak akan lolos dalam tahap seleksi. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan tentang oral medicine atau penyakit mulut. Itu tentu saja harus mutlak, harus tahu. Ya, kalau ingin menjadi dokter gigi spesialis penyakit mulut, pengetahuan tentang penyakit mulutnya juga harus baik. Kemudian yang ketiga dan keempat ini, ketika kita menempuh pendidikan, ya, biar kita lancar tanpa ada lancar menempuh pendidikan, mampu menata laksana kasus secara tuntas, ya, kita secara requirement, ya, kebutuhan kita, kewajiban kita itu terpenuhi, juga pasien juga bisa sembuh dengan baik. Itu nomor 3 dan 4 itu penting untuk kita lakukan. Yang pertama, sering update ilmu, ya, kita baca jurnal, ya, ataupun textbook. Yang keempat juga sering baca case report, karena dengan kita membaca case report itu kita menjadi tahu, gitu ya, dengan gambaran klinis seperti ini itu apa sih diagnosisnya dan apa yang harus kita lakukan, sehingga kalau di pelayanan di rumah sakit kita bisa menentukan secara tepat, ya, diagnosisnya tepat, perawatannya tepat, sehingga kita juga bisa segera mendapatkan kasus yang tuntas, yang cukup, dan pasiennya juga bisa sembuh dengan tepat. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman yang tertarik di penyakit mulut. Mungkin yang terakhir, ketika kita menempuh pendidikan spesialis, ya, apapun itu, tidak ada seorang dokter spesialis itu yang memiliki tingkatan tersendiri. Nggak mungkin dokter spesialis di bidang A itu jauh lebih baik daripada penyakit mulut. Demikian juga dengan dokter penyakit mulut itu tidak menjadi lebih tinggi dibandingkan dokter spesialis bidang B. Semuanya kembali lagi kepada kita. Apapun keinginan kita, interest kita harus jalani semaksimal mungkin. Karena di balik gelar itu terdapat tanggung jawab yang besar. Kalian menjadi seorang dokter gigi. Ketika sudah menjadi dokter gigi spesialis penyakit mulut, jangan pernah menganggap bahwa diri kita itu lebih rendah dibandingkan dokter spesialis yang lain. Tidak. Karena pada hakikatnya semua dokter di Indonesia, semua dokter yang ada, seluruh bidang spesialistik yang ada itu, sebenarnya kita harus saling bekerja sama agar kita bisa meningkatkan taraf hidup dan kesehatan dan juga kesejahteraan pasien itu menjadi lebih baik. Jadi nggak ada dokter itu yang bisa merawat pasien itu sendiri sampai dengan selesai. Ya, terkadang kita membutuhkan bantuan dari sejawat yang lain. Itu mungkin pesan saya untuk adik-adik sekalian, siapapun yang ingin ambil spesialis penyakit mulut,
tentunya saya juga senang karena nanti saya juga punya sejawat yang baru dan kita bersama-sama mengembangkan keilmuan dari penyakit mulut itu sendiri. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan dulu. Kita, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih, Dokter Merkurius. Sangat jelas sekali penjelasannya, mulai dari cara daftar, lama kuliahnya. Ternyata untuk yang bertanya-tanya nih, kalau misalnya penyakit mulut tuh berapa lama sih kuliahnya? Ternyata udah terjawab juga tadi, 3 tahun. Lalu sampai apa nih yang dikerjakan oleh spesialis penyakit mulut? Mungkin masih ada banyak teman-teman di sini yang bingung gitu ya, Dok, ya, untuk pengelompokan pekerjaannya itu seperti apa. Lalu juga tadi ada info nih buat teman-teman, siapa tahu tadi karena di awal-awal, siapa tahu Uma Badis terlewat. Buat Uma Badis, siapa tahu ada yang udah lulus menjadi dokter gigi dan ingin mendaftarkan untuk spesialis. Nah, pendaftaran spesialis penyakit mulut udah dibuka, jadi mungkin bisa dipersiapkan nih dari sekarang untuk persiapannya nanti mendaftar di spesialis penyakit mulut. Nah, semoga setelah mendengarkan tadi sharing-sharing dari dokter, Uma Badis di sini udah mulai terbayang nih. Di sini juga udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, dokter, dan untuk teman-teman Uma Badis yang masih ingin bertanya, bisa juga nih melalui kolom chat, link pada kolom chat yang telah tersedia. Tapi sebelum aku bacakan pertanyaannya, kita lanjut dulu ke narasumber selanjutnya ya. Nah, untuk narasumber selanjutnya, kita akan sharing mengenai oral and maxillofacial surgery. Ada Dr. Gigi Ryan Ganda, SPBR. Nah, di sini sore dokter. Apa kabar dokter? Baik, gimana semuanya? Baik, sepertinya dokter. Nah, Dokter Gigi Ryan ini merupakan lulusan dari Universitas Pajajaran. Sama dong dokter, sama-sama Universitas Pajajaran. Bedanya belum SPBM. Nah, amin nyusul. Amin. Lalu juga dulu sarjana kedokteran giginya juga di Universitas Pajajaran, lulusan tahun 2022 ya dok ya, untuk di bedah mulutnya. Lalu sekarang menjadi surgeon di Yusuf Dental Care Bandung. Nah, training atau seminar yang udah diikutinya itu banyak banget. Bisa teman-teman lihat juga di sini. Nah, achievement-nya nih, merupakan juara 2 National Board Exam dari Oral Maxillofacial Surgery Indonesia di tahun 2022. Luar biasa banget ya. Semoga Uma Badis di sini bisa mengikuti jejak dari Dr. Ryan nih. Nah, juga merupakan lulusan terbaik spesialis bedah mulut dan maxillofacial gelombang 2 tahun 2021-2022, juga merupakan wisudawan terbaik program spesialis Universitas Pajajaran gelombang 2 tahun 2021-2022. Merupakan Persatuan Dokter Gigi, anggota dari PDGI, lalu juga PABMI. Baik. Nah, mungkin teman-teman di sini yang pengen jadi bedah mulut udah penasaran banget tentang sharing-sharing dari Dr. Ryan. Mungkin karena dokternya sudah bergabung, aku mau mengingatkan sekali lagi aja untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui link yang terdapat pada kolom chat. Nah, selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Ryan untuk memulai sharing session-nya. Terima kasih, dokter. Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan, layar saya udah kelihatan ya? Sudah, dokter. Oke. Tadi kan kita udah dengar ya, sharing dari Dokter Merkurius, keren banget ya. Terus bagi teman-teman yang mau yang terinspirasi jadi penyakit mulut, mungkin menurut saya tadi sharing yang dari penyakit mulut oke banget. Kalau aku sendiri sebenarnya, perkenalkannya, namaku sekali lagi Dr. Gigi Ryan Ganda Santoso Telombanua, dokter gigi spesialis bedah mulut, lulus baru tahun 2022 kemarin. Sebenarnya sekarang masih nge-apply di beberapa rumah sakit, jadi ya lagi ngisi-ngisi kerjaan di beberapa klinik.
Selanjutnya saya akan berusaha sharing sedikit tentang apa sih itu bedah mulut. Apakah itu pendidikan bedah mulut? Sekilas aja sebenarnya, nanti kita mungkin banyakkan lewat tanya jawab aja kali ya. Mungkin saya nggak akan lengkap-lengkap banget, cuman sekilas. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan boleh tanyakan. Baik. Bedah mulut dan maksilofasial sendiri adalah pelayanan kedokteran gigi spesialis yang melakukan tindakan operasi yang dilakukan untuk memperbaiki masalah gigi mulut, rahang, akibat infeksi, tumor, trauma, gangguan kongenital, dan membalikan fungsi pengunyahan secara estetik. Yang membedakan program bedah mulut dan maksilofasial dari yang lain itu yaitu tindakan operasi. Tindakan operasinya bisa dilakukan secara lokal maupun secara bius umum atau narkose umum. Dokter gigi bedah mulut dan maksilofasial sendiri merupakan dokter gigi yang telah menempuh dan menyelesaikan pendidikan spesialis bedah mulut dan maksilofasial. Di Indonesia ada 600-an ya, sekitar 600-an dari kemarin saya lulus tahun 2022. Lalu di Indonesia sendiri, dokter bedah mulut dan maksilofasial itu asalnya dari dokter gigi ya, bukan dari dokter umum. Karena di beberapa negara ada yang dari dokter umum. Bahkan ada dokter umum yang harus dokter gigi dulu, baru dokter bedah mulut, seperti itu. Kita hampir sama kayak Jepang dan India. Lalu kompetensi dari dokter gigi spesialis bedah mulut ya, ini sebenarnya karena takut salah saya crop aja dari sertifikat kompetensi yang udah keluar ya. Ada meliputi yang pertama oral pathology, oral medicine including management disease or oral and maxillofacial region. Yang kedua dental alveolar surgery, ya bedah dental alveolar. Yang ketiga bedah preprostetik, termasuk implantologi. Yang keempat penanganan bedah dan non bedah dari TMJ. Selanjutnya ada trauma maxillofacial, jaringan keras dan jaringan lunak. Selanjutnya ada penata laksanaan tumor jinak dan tumor ganas. Selanjutnya ada bedah rekonstruksi yang meliputi jaringan lunak dan jaringan keras, serta microsurgery. Selanjutnya ada ortognatik atau orthopedia facial surgery. Lalu ada aesthetic facial surgery, ada surgical treatment of congenital anomaly, including cleft lip dan cleft palate, ya bedah kongenital. Selanjutnya ada craniofacial surgery. Itulah kompetensi dari dokter gigi bedah mulut ya. Nah, pendidikan dokter gigi spesialis bedah mulut itu dapat ditempuh melalui 5 center di Indonesia, yaitu UNPAD, UI, UGM, UNEIR, dan UNHAS. Yang paling baru itu UNHAS ya. Oke. Alur dari pendidikan dokter gigi spesialis bedah mulut sendiri dimulai dari saat kita ya hampir sama dengan yang diceritakan sama Dr. Merkurius tadi, pendidikan dokter gigi preklinik, lalu kita lanjut koas, lalu udah jadi dokter gigi, lalu kita menempuh yang namanya PPDGS atau program pendidikan dokter gigi spesialis. Nah, di situ kita boleh pilih beberapa. Nah, kalau teman-teman tertarik, boleh daftar di PPDGS bedah mulut dan maksilofasial. Oke, sebentar ya. Ya, pendidikan dokter gigi bedah mulut itu sebenarnya berbeda-beda ya ininya apa sih namanya kurikulum ya universitas. Tapi pada dasarnya mas sama ya. Ini saya ambil dari situs FKG Unpad karena saya dari Unpad ya. Ada pertama mata kuliah umum dasar, humaniora, statistik dan lain-lain, medpen. Selanjutnya mata kuliah penunjang, ilmu kedokteran dasar. Jadi yang unik dari pendidikan bedah mulut dan maksilofasial itu kita belajar kembali kedokteran dasar seperti anatomi, PAL, imunologi, radiologi, patobiologi, patologi spesifik, mikrobiologi, farmakologi, biologi molekuler, sefalometri. Setelah kita belajar lagi ilmu kedokteran dasar, kita lanjut ke kedokteran lanjut. Kita gabung bersama anak-anak koas dokter umum ya. Kita ikut-ikut mereka gitu, kuliah lagi bareng mereka di patologi klinik, neurologi, anestesiologi, THT, ilmu kesehatan anak, IPD. Kayaknya kurang radiologi deh. Oke. Radiologi, lalu ada
Selanjutnya kalau udah kita beres KKD atau kedokteran dasar, kita lanjut lagi ke bedah dasar. Bedah dasar itu kita bergabung dengan sejawat bedah dari 8 bagian lainnya. Ada bedah umum, bedah anak, ada THT, ada ortopedi, dan lain-lain. Kita ikut bedah dasar bareng mereka selama kurang lebih 11 bulan. Nah, uniknya lagi nih, ini di pendidikan dokter gigi spesialis bedah mulut di center saya tuh di Unpad itu, sebelum kita bedah dasar, kita gabung namanya prabedah dulu. Jadi kita setelah KKD, kita gabung namanya prabedah dasar. Prabedah dasar itu bukan prabedah dasar sih namanya koas bedah. Jadi kita gabung sama koas-koas yang lagi bedah tuh. Koas dokter umum yang lagi bedah, ya kita gabung sama mereka, terus ya jaga malam bareng mereka. Setelah itu 2 bulan doang sih. Setelah itu baru lo ke bedah dasar 11 bulan. Nah, setelah itu baru kita fokus ke bedah mulut dan maksilofacialnya. Sebenarnya kuliahnya sih udah dimulai dari semester 1 ya. Semester 1 kuliah tuh jadi ada beberapa mata kuliah yang udah dimulai seperti bedah dental alveolar dan lain-lain. Beberapa pelatihan sama pendidikan yang wajib itu sebenarnya tiap center berbeda-beda, tapi yang umum itu dari tiap center tuh ya ATLS tuh wajib sama BSS, Basic Surgical Skill. Kalau ATLS ini kan dokter umum juga wajib ya, Advanced Trauma Support. Jadi kita dilatih menjadi dokter. Kan nanti kan kita dari dokter gigi menjadi dokter bedah mulut, dokter bedah ya, tetap aja ada dokter bedahnya. Nah, jadi kita nggak bisa dipisahkan jadi tindakan dokter umum sebenarnya. Jadi kita harus mengerti apa itu trauma, apalagi nanti kita ada kompetensi trauma maksilofacial kan. Nah, itu trauma itu diperlengkapin dengan ya ini pelatihan ATLS. Selanjutnya ya untuk mengajar lagi dari dokter gigi menjadi dokter bedah mulut itu ada namanya Basic Surgical Skill, nih pelatihan di Bali ya beberapa hari. Itu seru banget deh terusan. Jadi kita kayak belajar jahit berapa teknik dari awal sampai akhir ya di daging babi waktu itu ya di Bali. Lalu gabung sama teman-teman bedah yang lain. Jadi ya kita benar-benar belajar dari nol sama kayak mereka. Untuk persyaratan pendidikan dokter gigi spesialis bedah mulut tersedia pada masing-masing center ya, website masing-masing center. Nah, kalau di FKG Unpad itu bisa dibaca sendiri ya. Ada TKBA atau tes kemampuan belajar advance, ada tes kemampuan bahasa Inggris atau TKBI atau TOEFL. Ada fotokopi ijazah, transkrip nilai IPK 2,75, fotokopi akte kelahiran, surat persetujuan atasan, surat pernyataan dari instansi yang beri beasiswa. Kalau pakai beasiswa kebetulan sih saya tidak. Lalu surat persetujuan dari keluarga, surat keterangan kesehatan dari dokter yang memiliki SIP, surat keterangan kelakuan baik dari polisi, fotokopi surat STR, surat rekomendasi akademik dari 2 staf pengajar, batas usianya kurang atau sama dengan 35 tahun, lalu fotokopi surat keterangan selesai masa bakti, kalau saat itu sedang berbakti di suatu daerah atau di suatu instansi ya, lalu yang terakhir tentunya lulus saringan ujian tulis keterampilan dan psikotes. Nah, sebenarnya gini ya, selama pendidikan kan kita kan ada namanya rumah sakit residen, tempat kita jadi menempuh residen yang utama ya di Unpad itu RSAS. Nah, RSAS itu sendiri regulasi tentang penyebaran foto itu sangat ketat. Jadi aku menjelaskan beberapa kasus bedah mulut dari textbook aja ya teman-teman. Ini contoh yang ditangani bedah mulutnya impaksi gigi, pasti udah tahu lah ya impaksi gigi pada umumnya. Ada fraktur maksilofacial, salah satunya fraktur mandibula tuh umum juga. Ini diskontinuitas dari tulang mandibula yang mengakibatkan maloklusi dan segala. Dan lanjut lagi ya. Ada contoh kasus infeksi abses submandibula. Ada tumor rongga mulut. Dilakukan penata laksanaan secara bedah. Lalu ada celah bibir dan langit-langit. Ada bedah ortognati. Lalu ada implan gigi. Oke, segitu aja sih yang bisa aku share ya. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi tentang seputar pendidikan bedah mulut, silakan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Dokter Yan. Ternyata lengkap juga pembahasannya mengenai dokter gigi bedah mulut. Mulai udah kebayang nih, udah ada persyaratannya, terus juga tadi ternyata ada beberapa pelatihannya, ternyata juga pelatihannya bareng sama dokter bedah yang lain. Nah, ini ada mungkin teman-teman juga aku lihat udah banyak yang ngasih pertanyaan yang pastinya penasaran sama bedah mulut dan juga penyakit mulut pastinya. Oke, aku mau bacain dulu pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama untuk Dokter Gigi Merkurius, berapa jumlah jurnal yang harus dipublikasi selama menjalani PPDGS? Ya, oke. Jumlah jurnal ya. Sebagai syarat ya lulus itu sebanyak 1. Di 1 jurnal, ya kalau di Universitas Airlangga untuk program S2 atau PPDGS itu syaratnya 1 di jurnal internasional berreputasi, ber-ESSN atau berreputasi, kemudian yang lain itu bisa di jurnal Scopus ya, terindeks Scopus, baik dari Q1 maupun sampai dengan Q4. Gitu, itu syarat lulusnya adalah 1. Tapi sama seperti saya boleh ya nambahin ending belakangnya. Seperti di akhir presentasi saya tadi, selama kita menjalani program pendidikan, kita kan pastinya nggak mungkin hanya punya 1 kasus saja, ya, atau 1 tugas ya yang bisa kita publikasikan, ada berpotensi untuk dipublikasikan. Kalau bisa lebih dari 1, kenapa kok enggak? Gitu loh. Itu kan tadi ya seperti yang diminta oleh UMA Academy ini adalah bagaimana kita terrekognisi gitu ya. Rekognisi baik secara nasional maupun internasional. Kalau kita punya berbagai macam paper, kalau dibuka nama kita gitu ya. Kalau ngetik, saya dulu sih keinginan saya untuk bisa publikasi banyak, saya menjadi semangat terpacu itu adalah yaitu tadi. Kalau saya buka Google, di Google sederhananya, kalau saya ketik nama lengkap saya, itu bukan profil Instagram saya, Facebook saya, Twitter saya, bukan itu. Justru harus ada beberapa paper saya mungkin yang muncul, bagaimana sekarang posisi saya di mana, apakah sebagai lecturer atau sebagai dosen ataukah sebagai praktisi di suatu rumah sakit. Itu salah satu keuntungan yang bisa kita peroleh kalau kita punya banyak publikasi selama menempuh pendidikan. Dan itu tidak hanya sebagai seorang dosen ya, juga jangan melihat bahwa iya kan Dr. Merkurius juga sebagai dosen gitu, dituntut untuk publikasi. Tidak hanya itu gitu ya, tapi kita pun siapapun kita ataupun kita general practitioner nantinya sebagai dokter di suatu rumah sakit, tidak ada salahnya kita memiliki publikasi itu sehingga kita bisa dikenal oleh orang di luar maupun di Indonesia, di bagian Indonesia ini yang lain. Itu sih kita. Setuju dokter, apalagi ilmunya bisa dipakai untuk masyarakat luas ya dok ya, dari publikasi tersebut. Nah untuk pertanyaan kedua, Uma Badis, terima kasih banyak tadi Dokter Merkurius untuk jawabannya. Ada pertanyaan untuk Dokter Ryan. Nah boleh, tapi jadi IPK itu IPK yang untuk requirement spesialis itu apakah IPK sarjana atau IPK koas? Untuk dua-duanya deh dok, untuk Dokter Merkurius maupun Dokter Ryan, gimana nih dok? Apa beda di IPM dan bedah mulut, di penyakit mulut dan bedah mulut? Untuk tadi kan ada minimal requirement, mungkin dari Dokter Ryan dulu. Oke. Jujur aja ya, aku lupa karena aku 2017 ya mulai residen itu kayaknya sih dua-duanya dilihat, nggak ada salahnya sih dua-duanya di atas 2,75 seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Ryan. Mungkin itu dari Dokter Ryan. Untuk Dokter Merkurius bagaimana dok? Iya. Kalau bisa kedua-duanya, baik yang sarjana maupun dokter gigi itu di atas 2,75 sesuai dengan persyaratan yang tertuang di webnya di Pusat Penerimaan Mahasiswa di masing-masing institusi tentunya ya. Kita harus mengikuti aturan itu yang ada di masing-masing institusi. Ya.
Oke, jadi untuk Mabadis yang mau daftar spesialis boleh dipersiapkan untuk IPK-nya di atas 2,75, baik itu pas sarjana ataupun nanti pas koas. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi untuk Dr. Merkurius. Untuk spesialis penyakit mulut, apakah ada requirement tertentu? Ada beberapa banyak, Dok. Ada beberapa banyak, Dok. Mungkin requirement ketika menjadi PPDGS-nya itu ya, Dok ya. Ketika... Ya, kalau untuk requirement ini, istilah requirement itu banyak, ada beberapa ya, bisa kuliah atau kegiatan akademik, penata laksanaan pasien, itu juga ada keikutsertaan kita di kegiatan ilmiah baik tingkat nasional maupun internasional, pengabdian masyarakat itu ada requirement-nya. Kalau saya kan residen tahun 2018, itu saya kalau pasien tetap harus mengumpulkan 100 pasien. Syaratnya saya harus menyelesaikan merawat pasien sebanyak 100. Ya, dari 100 itu harus kita punya 10, harus dipilih, kita harus punya 10 kasus yang terbaik. Nah, dari 10 itu nanti kita pilih lagi 3 yang akan kita ajukan dan kita diskusikan di ujian komprehensif. Itu menjadi syarat yang harus kita penuhi. Kemudian kita harus berpartisipasi, kita harus short lecture ya, menjadi pembicara di short lecture atau di pun oral presentation itu di tingkat internasional 1 kali, kemudian di tingkat nasionalnya itu 2 kali. Kemudian kita ikut kegiatan pengabdian masyarakat itu minimal 2 kali. Dan menjadi narasumber di kegiatan ilmiah populer itu minimal 2 kali. Itu adalah requirement saya sebelum masa pandemi, karena saya angkatan 2018 ya. Jadi di semester terakhir satu setengah perjalanan itu masuk pandemi, tapi saya dan teman-teman itu sudah bisa memenuhi itu ya. Itu sih. Kemudian memiliki 1 publikasi di jurnal internasional. Itu yang disebut sebagai requirement kita bisa menyelesaikan pendidikan itu. Oh ya, baik. Terima kasih Dr. Merkurius atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Dr. Ryan. Tadi kan untuk mendaftar ke spesialis bedah mulut itu dibutuhkan surat rekomendasi. Surat rekomendasinya itu apakah ada persyaratannya, Dok, dari siapa? Oke. Jadi kalau surat rekomendasi sendiri disarankan dari staf dosen, terkecuali kepala departemen dan kepala program studi. Jadi misalnya ada kepala departemen, kita nggak boleh minta rekomendasi ke sana, begitu juga dengan kepala program studi. Lalu ada ini juga sih, ada beberapa yang kesulitan mencari rekomendasi, karena emang rekomendasi itu harus didapatkan dari dokter bedah mulut juga ya, yang alumni yang sama yang mau kita masukin gitu, misalnya Unpad gitu, dia alumni BM Unpad nih, kita bisa minta rekomendasi dia gitu, seperti itu sih. Oh iya, baik, dokter. Terima kasih untuk jawabannya. Masih ada pertanyaan lagi nih, Dok, untuk Dr. Ryan. Apakah saat menangani pasien, residen menjadi operator atau lebih menjadi asisten? Dan apa kewajiban requirement pasien atau kasusnya? Terima kasih, Dok. Oke. Namanya residen itu kan berjenjang ya. Nah, jadi untuk kasus yang di IGD, yaitu ditangani oleh junior. Ya, kita sebagai operator, gitu, sebagai operator semua ya, oleh junior. Nah, kalau udah di OK, ya itu ya ditangani oleh si presiden, CR. Itu sih. Ya jelas jadi operator, tapi nggak mungkin langsung jadi operator ya. Pasti mulainya dari ASOP dulu. Tiba-tiba ujuk-ujuk jadi operatornya nggak bisa. Jadi pertama dari ASOP dulu, belajar dulu. Setelah itu mulai dipercaya menjadi operator. Mulai dari operator di IGD yang paling ringan, lalu operator poli, setelah kita megang poli minor, lalu kita megang OK di CR. Gitu sih kalau di center saya. Oke, dokter. Artinya sama kayak di film-film dokter bedah ya? Hampir sama sih, cuman bedanya sedikit nambahinnya. Kalau yang di film-film itu biasanya dia hospital based residensinya. Jadi ada residen mau residensi di rumah sakit A gitu. Nah, itu
hospital based. Kalau kita masih university based sebenarnya. Cuman ya kita ada rumah sakit afiliasi utama ya. Kalau di center saya itu RSAS, ada RSGM, ada Cirebon, RSGJ Cirebon, ada Sumedang, ada Alisan, banyak banget kalau rumah sakit sebenarnya. Tapi yang utama ya di RSAS dan di RSGM. Oh iya, baik. Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Selanjutnya ini untuk dokter Merkurius dulu, lalu dilanjut ke dokter Ryan. Apakah ada wawancara bahasa Inggris saat proses seleksi menjadi mendaftarkan ke spesialis? Oke, kalau saya dulu mendaftar tidak ada presentasinya menggunakan bahasa Inggris, semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Oke, mungkin ya semakin ke sini mungkin saja nanti ada ya, tapi pada zaman saya dulu itu belum ada. Saya ingat interviewnya masih dalam bahasa Indonesia gitu. Oh iya, baik. Baik, kalau untuk dokter Ryan bagaimana dok? Apakah interviewnya berbahasa Inggris atau masih berbahasa Indonesia? Tes wawancara aku dulu sih bahasa Indonesia, nggak ada bahasa Inggris. Oke, terima kasih dok. Jadi semoga mungkin teman-teman yang khawatir nggak khawatir lagi, tapi mungkin bisa dipersiapkan juga karena takutnya nanti pas zaman kita interviewnya itu udah berbasis bahasa Inggris gitu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi, untuk program spesialis, apakah sistemnya masih seperti koas dokter gigi umum, yaitu kita sendiri yang mencari pasien atau bagaimana dok? Mungkin dari dokter Rian dulu. Berbeda banget ya Dek ya. Yang namanya residensi itu ya, residensi itu yang saya berkesannya itu ya, sebenarnya Dek secara definisi kurang tepat, tapi dia hierarki. Jadi pada dasarnya, bentar. Oke, suara saya udah terdengar lagi ya? Sorry tadi. Maaf dok, tidak terdengar lagi dok suaranya. Iya. Boleh diulangin lagi nggak pertanyaannya tadi? Sorry saya ke distract dikit tadi. Iya dok, jadi apakah sistemnya masih sama seperti koas pas kita mencari pasien sendiri atau bagaimana dok menjadi residen? Ya, jadi kan kita kerja di suatu rumah sakit ya, lalu kita ada hierarki residen, ya kita pada dasarnya di situ kan udah terbentuk pasien ya, udah ada. Jadi kita bahkan kita kelabakan deh nyatatnya. Gimana ya? Kita nggak perlu nyari pasien, intinya seperti itu. Nggak, ya nanti ada jenjang-jenjangnya harus kita catat, misalnya saat kita di GD berapa. Waktu itu aku terakhir lengkapin logbook aku udah berapa ratus pasien ternyata, nggak kerasa ya. Gitu contohnya. Seperti itu sih. Jadi kita nggak perlu nyari pasien, nggak usah sibuk-sibuk deh nyari pasien. Alhamdulillah ya dok, jadi udah nggak bayar pasien lagi. Oh iya benar-benar. Oke, mungkin untuk dokter Merkurius bagaimana dok? Ya, betul ya itu yang disampaikan oleh dokter Rian. Kita nggak usah sibuk mikir cari pasien lagi. Yang harus kita siapkan adalah pikiran kita, konsentrasi kita, tenaga kita untuk memberikan pelayanan gitu. Jadi memang mindset kita ketika kita menempuh pendidikan spesialis harus berbeda ketika kita menjalani program profesi dokter gigi ya, di mana setiap hari itu kalau kita melakukan pendidikan ya, melaksanakan pendidikan, pelayanan juga ya, dan juga pengabdian di rumah sakit itu jadi satu paket yang tidak bisa terpisah ya. Jadi nggak ada namanya kita mendapatkan satu pasien, kita harus bisa melayani pasien itu, memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan kompetensi kita ya, sesuai dengan apa yang sudah diatur di pelayanan itu, tapi kita juga harus belajar dari pasien itu apa yang bisa kita dapatkan ya. Itu juga kita juga harus memberikan pengabdian juga, dari sisi itu ada nilai pengabdiannya. Dan ketika kita di rumah sakit kita nggak bisa pilih-pilih, nggak bisa kayak kita program profesi dulu. Hari ini saya mau mengerjakan kasus penyakit mulut saja. Hari ini saya mau memberikan prosto saja, tidak bisa seperti itu ya. Jadi kasus apapun yang datang kita harus siap. Oleh sebab itu tadi saya berikan di hack-nya ya, di tips hack-nya itu tadi adalah yang pertama, kita harus bisa menguasai berbagai macam
berbagai kelainan. Kalau tidak bisa menguasai, karena kita belajar ya, minimal kita tahu. Oh, kalau keganasan tuh lesinya seperti ini loh tampilannya. Kalau dia alergi seperti ini. Kalau dia penyakit manifestasi sistemik, misalnya ada suatu anemia seperti ini. Kalau dia infeksi virus, itu seperti ini tampilannya. Minimal kita tahu terlebih dahulu. Dan itu juga syarat tadi saya sebutkan, minimal kita sudah harus punya pengalaman praktek terlebih dahulu. Karena kalau sudah di rumah sakit, ya mungkin Dokter Rian juga sama seperti saya ketika di rumah sakit, kita tidak bisa memilih. Apapun pasien yang datang, jam berapapun dia dalam jam pelayanan itu, kalau kami di rumah sakit pendidikan utama kami, itu dari jam 8 sampai dengan jam setengah 4. Kita harus selalu siap, harus selalu ready. Ini sekarang pasien datangnya ini gitu ya. Mau nggak mau kita harus gimana caranya pasien ini bisa kita tangani, bisa kita rawat dengan baik, dan dia juga bisa sembuh dengan baik juga. Jadi seperti itu, kita harus prepare segala sesuatunya dari diri kita ya, kesiapan mental kita dan juga otomatis otak kita. Kalau untuk masalah pasien, saya rasa tidak perlu ya, kita nggak perlu nyari. Semuanya nanti sudah, namanya rumah sakit kan pasti sudah ada flow pasien itu ada. Seperti itu, Vita. Oke, terima kasih dokter. Mungkin sudah terjawab ya Uma Badis, jadi nggak usah khawatir lagi harus nyari-nyari pasien, bayar-bayar pasien. Cuman harus belajar terus nih, jangan belajarnya pas ujian aja, karena kita harus siap kapanpun selama jam pelayanan tersebut. Nah, ada pertanyaan lagi ya untuk Dokter Ryan. Dok, untuk residen di bedah mulut, apakah selama menjadi residen ini masih bisa sambil bekerja di klinik, Dok? Oke, aku langsung to the point aja ya. Menurut aku sih, kalau masih junior sih nggak bisa. Tapi kalau mau nyempatin silahkan. Soalnya kalau mau jadi junior, ya bisa tidur juga udah suatu kesenangan gitu ya. Kebahagiaan kalau udah bisa tidur di waktu-waktu kita junior. Tapi ya kalau nanti udah tahun ke-3, tahun ke-4 itu pilihan masing-masing sih. Karena ada beberapa teman juga yang rutin praktek. Kalau aku sih enggak. Oke, terima kasih dokter. Artinya sebenarnya rada hoax juga ya. Ada yang bilang kalau spesialis tuh nggak boleh sambil kerja klinik. Jadi ternyata bisa. Tapi ya kalau mungkin untuk pas jadi junior itu berat, bukan nggak boleh, tapi berat aja untuk dijalani gitu ya. Nah, ada pertanyaan. Ya, gimana dok? Ya, tergantung tiap-tiap center juga ya. Ini kan center saya gitu. Sharingnya. Ya mungkin untuk bedah mulut seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, untuk Dokter Merkurius dan juga Dokter Ryan sih. Ini pertanyaannya bisa untuk keduanya. Mengingat model ujian seleksi PPDGS yang berbeda-beda di masing-masing univ, ada yang pilihan ganda, ada yang lisan. Apakah ada tips atau rekomendasi bahan bacaan untuk persiapan dari ujiannya? Terima kasih. Mungkin dari Dokter Merkurius dulu nih. Ya ini ya, susah itu. Dari sekian pertanyaan ini yang menurut saya paling susah ya. Bahan bacaan yang mana gitu ya. Waduh. Semuanya. Semua ya, dokter. Semuanya ya harus kalian. Ya minimal adalah materi-materi kuliah kalian ketika S1 gitu ya. Ketika dulu otomatis kalau kalian mau di IPM, ya baca dulu S1 saya dulu IPM dapat apa ya? Yang dipelajari apa? Highlight-nya apa? Itu yang harus diingat-ingat, di-recall kembali. Betul juga kalau misalnya nanti ingin jadi spesialis bedah mulut yang daftar di UNER, ya sama, persiapkan materi-materi mengenai bedah mulut ya, mengenai penyakit mulut. Minimal kalian mengingat kembali apa yang menjadi cakupan dari bidang itu yang pertama, yang penting. Yang kedua, kalau mau yang lebih yang lebih absah banget gitu, sempatkanlah membaca textbook jelasnya ya, karena bagaimanapun juga textbook itu adalah panduan kita ya sebenarnya ya. Itu adalah seluruh ringkasan dari seluruh ilmu yang ada di situ. Jadi minimal kita baca itu ya. Kalau terlalu berat itu loh, 500 halaman masa kita baca semua, iya gitu ya. Jadi kalau kita ini ya memang demikian ya gitu ya. Jadi jangan takut untuk membaca textbook gitu ya.
nanti pun kita adik-adik di sini ya, teman-teman sekalian di sini, kita kan sudah menjadi seorang residen gitu ya. Itu juga sempatkanlah gitu, dan harus mau memang membaca literatur yang terbaru, karena ilmu itu berkembangnya itu di situ gitu ya. Ini sama mungkin ketika saya dulu residen, tadi Dokter Rian tuh nyebutnya ada junior ya. Sama kalau di penyakit mulut di tempat saya, mahasiswa tahun pertama itu disebut sebagai bintang hijau. Semester 1, semester 2 itu bintang hijau. 3, 4 itu bintang kuning. 5, 6 itu chief, bintangnya sudah merah. Nah itu ketika saya dulu masuk, ada kasus A itu. Ya otomatis saya pun juga ada rasa tidak siap ya pada waktu itu. Apa nih gitu, kasus pertama kali, ataupun ketika saya dulu praktek jadi dokter gigi itu nggak dapat temuan. Saya tanya sama kakak kelas saya, ini diberi terapi apa ya gitu. Senior saya mengatakan terapinya A, B, C gitu. Ya oke, mungkin secara klinis itu bisa kita berikan dan menimbulkan perawatan. Tetapi kita harus ingat sebagai dokter spesialis ada akademisinya kita di situ ya. Kita harus bisa membaca, mengecek kebenaran apa terapi yang diberikan. Mungkin ada suatu perubahan, ada suatu obat baru yang keluar, ada strategi pengobatan baru yang keluar. Nah itu. Kalau kita dari sekarang sudah membiasakan, oh ada problem nih, saya pun juga begitu. Praktek, oh ada pasiennya seperti ini. Saya belum pernah nih menangani dulu. Apa sih yang harus saya lakukan? Buka dulu textbook, dibaca. Apa standar terapinya? Kalau kita nggak mampu, belum bisa dapat, kita konsul dengan sejawat yang lain. Diskusi dengan dokter spesialis penyakit mulut yang lebih senior daripada saya. Bisa seperti itu. Nah, itu yang ingin saya tanamkan ke adik-adik sekalian di sini. Ketika kalian ingin mencoba mendaftar, itu adalah apa ya, langkah yang baru gitu ya. Ketika kalian dinyatakan diterima, itu gelar SPPM-nya sudah ada di belakang. Sudah siap gitu ya. Misalnya Vita nanti lulus langsung mau daftar SPPM. Begitu dinyatakan diterima sebagai peserta didik spesialis penyakit mulut, gelar SPPM itu sudah ada di belakang kita. Tapi kamu belum legal menuliskan itu, disimpan dulu gitu loh. Nah, dari saat itulah kamu harus memulai ya. Sudah harus mulai baca buku, referensi, dibiasakan membaca jurnal dan sebagainya. Sehingga kita nanti akan menjadi terbiasa. Kalau kita sudah melakukan perawatan dari pasien, kita butuh suatu pencerahan, kita bisa larinya ke situ. Ya, jadi kalau ditanya bahan bacaan yang sederhana itu, buka kembali materi kuliah kalian yang dulu. Kalau masih kurang jelas, kurang bingung, buka textbook, cari sumber dari textbook ataupun dari jurnal-jurnal yang lain. Itu aja kita. Oke, terima kasih dokter. Jadi baca semua ya, Bu Badis ya. Pokoknya pelajarin aja semuanya. Oke, mungkin dokter Rian ada yang mau ditambahkan, dok? Ya, setuju sama dokter Merkurius. Intinya kalau mau tahu apa yang mau keluar di ujian itu kan pertanyaan mistis ya menurut saya ya. Ya bagaimana kalau kita tingkatkan kapasitas kita aja gitu. Misalnya kapasitas pertanyaannya segini ya. Ya saya harus bisa menampung lebih banyak gitu. Mindset-nya dirubah aja. Menurut aku sih gitu. Tapi setuju banget sama yang dikatakan sama Dr. Merkurius tadi. Oke, baik. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, masih untuk Dokter Rian nih, dok. Selamat sore, dokter. Apakah boleh diceritakan, dok, alasan memilih bedah mulut dan bagaimana bisa yakin dengan pilihan tersebut? Oke. Gimana ya? Pertama kali aku masuk FKG, yang jujur aja ya, aku kan harus melalui semua untuk jadi dokter gigi, tapi aku emang paling suka sih bedah mulut. Aku melakukan semua gitu, misalnya sama dokter gigi juga aku praktek semua, tapi emang waktu aku melakukan kegiatan-kegiatan bedah mulut, jaga malam itu, aku pribadi itu ngerasa nggak terbebani kalau aku sendiri. Jadi waktu itu aku cowok sendiri ya di OS-ku. Kira kan ada stase ya, koas namanya oral surgery. OS-ku aku cowok sendiri. Aku dulu ya senang-senang aja gitu bolak-balik ngantar pasien dari poli ke Kana 5 kali juga, terus aku jalanin dengan senang. Terus kayaknya aku suka. Terus ya waktu setelah jadi dokter gigi, aku sebenarnya nggak banyak yang ngerjain kasus bedah mulut. Odon paling 1-2. Cuman ya kalau emang disuruh milih ya aku akan pilih bedah mulut. Saat itu aku sih bilang seperti itu. Jadi ya sekali lagi ya benar sih, pengalaman kerja setelah jadi dokter gigi itu penting banget. Karena kalau kamu memilih sebelum bekerja gitu, kamu nggak tahu apa yang akan kamu hadapin gitu, bayangan apa, scratch apa yang akan kamu hadapin. Di beberapa universitas ya, karena kan udah praktek minimal 1 tahun. Nah itu udah ada bayangan, dan setelah
ada bayangan itu memilih bedah mulut dengan sadar penuh ya GCS 15 gitu. Jadi tidak ada penyesalan lagi, tidak ada bersungut-sungut lagi kalau udah masuk. Seperti itu sih pengalaman saya. Jadi kayaknya nanti kalau pilih spesialis itu harus yang emang benar-benar kita suka ya dok ya. Jadi nggak terbebanin dalam melakukan segala. Mungkin kalau yang lihat orang lain itu beban, sama dokter dilihatnya nggak beban. Ya. Oke. Mungkin dokter juga emang nggak suka tidur ya dok kayaknya. Kok tahu? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Apakah semua PPDGS itu wajib membuat jurnal internasional? Tadi untuk Dr. Merkurius kan sudah disebutkan berkali-kali ya, kalau misalnya emang harus ada minimal 1 jurnal internasional. Kalau di Unpad sendiri mungkin Dr. Ryan, bagaimana dok? Ya, kalau kita tuh internasional 1, minimal Sinta 3 1 kalau aku. Kalau di Unpad ya, cuman aku publish internasional 2, Sinta 3-nya 1. Yang 1 lagi belum. Oke, baik. Terima kasih dokter. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi. Apakah bila menjadi pembicara short lecture, materinya berdasarkan kasus yang sudah dikerjakan pada saat PPDGS? Mungkin untuk dokter Merkurius terlebih dahulu. Ya, kalau untuk short lecture ataupun poster presentation itu pastinya terkait ya, harus dengan kasus yang sudah kita rawat. Jadi kan kalau kita sebagai residen itu kan ada supervisi ya, ada supervisor ya, ada dosen dari program studi atau yang disebut kita sebagai DPJP gitu ya. Kalau kita mau mempresentasikan itu kita harus konsul dulu tuh sama beliau. Kita harus matangkan dulu apa yang akan kita sampaikan, sehingga nanti ketika kita menyampaikan itu bisa benar-benar disampaikan dengan baik, secara lengkap, secara komprehensif ya, dan otomatis tentunya harus tuntas kasusnya seperti itu. Ya, kita harus terkait dengan kasus kita. Ataupun juga boleh misalnya dalam event ilmiah kita mau oral, kita mau melakukan presentasi ya, short lecture ataupun oral presentation, itu kita bisa dari review, naskah review kita yang punya. Pasti naskah reviewnya itu adalah yang berkaitan dengan bidang ilmu kita, penyakit mulut. Itu pun juga harus kita konsultasikan. Kalau seperti itu kan kita tidak punya DPJP, kita biasanya konsultasi ke dosen wali. Seperti itu, kita konsultasikan ke dosen wali, kita akan menyampaikan ini, suatu review yang berkaitan dengan salah satu penyakit di rongga mulut. Itu kita konsultasi dengan beliau, nanti kita akan sampaikan di temu ilmiah tersebut. Seperti itu, Vita. Oke, baik dokter. Terima kasih. Mungkin dokter Rian, bagaimana dok? Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Sorry, kirain buat dokter Merkurius doang tadi apa ya? Buat dua-duanya dok. Apakah apabila pembicara short lecture itu materinya berdasarkan kasus yang sudah dikerjakan? Jadi ya saat kita selama jadi residen kan, misalnya kita ngambil case report, ameloblastoma misalnya dari satu pasien ya, kita lapor DPJP-nya dulu, nanti ya mungkin gimana dia bimbing, gimana benar nggak perawatannya udah benar atau enggak, terus bersedia nggak buat dijadiin entah itu poster, entah itu SL di internasional atau di nasional. Kalau bersedia mungkin ya si beliau yang jadi DPJP-nya mungkin menjadi yang second author ya, kalau di saya sih gitu. Itu biasanya seperti itu sih. Oke, baik. Ada pertanyaan selanjutnya lagi untuk keduanya. Bagaimana cara dokter tidak demotivasi selama pendidikan spesialis nih dok? Mungkin boleh dari dokter Merkurius terlebih dahulu. Ya, tidak demotivasi ya? Demotivasi. Kembali lagi tadi yang pertama, kita harus ketika kita memilih itu benar-benar kita harus passion di situ, keinginan kita di situ ya. Kita harus benar-benar fokus sama tujuan itu. Jangan sampai kita terdistraksi gitu ya. Oh, saya sudah milih nih spesialis penyakit mulut. Oh, kayaknya dokter bedah mulut lebih keren tuh, bisa masuk kamar operasi pegang skalpel gitu ya. Jangan seperti itu gitu. Itu tadi kenapa di salah satu presentasi saya berikan pengalaman bagi dirimu sendiri. Ya, ketika kalian fresh graduate, kalian harus
kasih pengalaman dirimu untuk mengabdi dulu, praktek dulu, ya baik mandiri maupun di rumah sakit, di pusat pelayanan kesehatan, agar kalian tahu interest kalian tuh yang paling besar tuh di bidang apa. Itu satu ya, karena alasan demotivasi itu atau demotivated itu ya, dia kehilangan arah. Kemudian yang kedua, pastinya kayak dokter Rian ataupun saya gitu melakukan pelayanan di rumah sakit itu kan dari pagi ya, dari jam 7 sampai dengan jam 8 sampai dengan setengah 4 sore gitu ya. Nanti belum lagi kita menyempatkan diri untuk praktek, banyak tugas yang harus kita kerjakan. Itu pinter-pinter kita aja meluangkan waktu untuk menyelesaikan berbagai tugas ataupun hal-hal yang perlu kita lakukan. Jangan dikira semakin tinggi level kita ya, artinya semakin semester kita semakin tinggi itu kewajiban kita, tugas-tugas kita itu semakin menumpuk gitu ya. Kalau di saya di semester 6 7 semester 5 6 itu kan sudah semester akhir tuh. Kita harus menyiapkan nih 100 kasus, semua laporannya harus selesai. Belum 10 kasus terbaik, belum ujian karya tulis akhir, belum ujian komprehensif. Kalau saya agar tidak tetap semangat, saya selalu menyiapkan waktu ya gitu ya, malam gitu. Jam 9 sampai dengan jam 10, jam 9 sampai jam 11 saya harus menyelesaikan ini. Saya harus selesai melaporkan 10 kasus terbaik saya, harus selesai membuat pembahasan karya tulis seperti itu. Agar tetap termotivasi, ya itu tadi, ingat tujuan kita awal sekolah itu apa. Ya, itu menjadi poin penting agar sampai dengan nanti kita lulus itu tetap kita menjadi semangat, menjadi termotivasi untuk bisa memberikan pengabdian dan pelayanan kita ke seluruh masyarakat di Indonesia. Itu sih. Oke, terima kasih dokter. Jadi jangan ditumpuk-tumpuk kerjaannya, karena kalau ditumpuk-tumpuk nanti makin numpuk, makin banyak, makin pusing, jadinya makin demot. Kalau misal harus bagi waktu dengan baik, time managementnya harus baik, dengan target-targetnya juga harus baik gitu, biar gak menumpuk pekerjaannya. Nah, boleh mungkin dari dokter Ryan bagaimana dok? Oke, demot itu mungkin biar nggak ini kali ya, biar nggak lesu gitu, nggak semangat gitu ya. Karena jujur aja selama residen ya pasti saya ada fase nggak semangat gitu, fase capek banget, fase mau muntah juga ada. Teman ya jalanin aja gitu, gerakin aja ototnya, gerakin aja, lakuin aja tugasnya, lemesin aja. Itu aja sih. Oke dokter, jadi lemesin aja, jalanin aja, karena kalau nggak dijalanin nggak selesai-selesai, bener ya dok ya? Iya. Oke, ada pertanyaan lagi nih dok. Apakah sebelum masuk PPDGS BM itu harus sudah melakukan PTT dok? Oke, kalau saya sih enggak ya, tapi teman-teman saya itu ada yang bahkan bukan PTT, dia pertama PTT, lalu dia jadi PNS sana, lalu dia ngajuin beasiswa buat sekolah. Terus ada yang PTT doang, itu ada. Itu macam-macam sih kalau berhubungan dengan PTT. Tapi aku sendiri enggak, karena aku cuma beda setahun kan, tahun praktek, langsung daftar, gitu sih. Jadi nggak bisa aku sharing banyak tentang PTT. Dokter Merkurius bisa nih kayaknya, dok. Oke, bagaimana dokter Merkurius? Apakah PTT kalau tadi ya? apa? Bagaimana dok? PTT ya tadi ya? Iya PTT dok. Aduh, kalau saya tentang PTT itu jujur saya juga kurang mengetahui ya informasi seperti itu gitu ya. Tapi kalau dari teman-teman saya, kakak kelas saya itu ada juga dulunya dia PTT dulu, kemudian dia penempatan ya, dilanjut ya, dia jadi pegawai tidak tetap, dia menjadi tetap terlebih dahulu, kemudian dia tugas belajar untuk menempuh pendidikan spesialis. Ada yang seperti itu. Saya kalau apakah harus? Saya rasa tidak ya, tidak harus. Saya sendiri pun tidak melalui PTT terlebih dahulu gitu ya. Tapi saya bisa mendaftar di situ gitu. Jadi balik lagi tergantung orangnya masing-masing ya dok ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan terakhir dok dari Uma Badis. Mungkin bentar lagi juga mau buka puasa. Nah, jadi untuk pembagian pasien di RS atau RSJM, jam atau lama kerja pasien dan proses penilaian dari konsulen atau instrukturnya itu seperti apa dok? Mungkin dari dokter Ryan dulu. Oke. Jadi
nggak ada yang dinilai sebenarnya. Intinya mah pasiennya ditangani dengan baik ya. Nah, itu sih targetnya, ditangani dengan baik dan benar. Lalu untuk pembagiannya, ya jadi residen bedah mulut itu ada yang namanya poli, ada yang namanya jaga malam, ada yang namanya tugas di OK. Nah, itu kita semua tuh udah bagi-bagi pos. Nah, jadi ya kalau poli ya mungkin sampai jam 4, jam 5. Setelah itu dilanjut dengan yang jaga malam mungkin dari pagi ke pagi atau mungkin dari sore ke pagi gitu. Lalu ada yang di OK ya tergantung jadwal OK hari itu aja sih sebenarnya. Lalu kan ya maksudnya kita tuh pas jadi residen kita nggak dilepas kayak ayam gitu deh. Nggak langsung kerja gitu seenaknya gitu. Enggak, jadi kita tetap aja ada mekanisme pelaporan kan yang tadi saya cerita hierarki. Dari bawah melaporkan ke atas, melaporkan ke DPJP, tidak boleh ada yang kurang, laporan jelas. Lalu kita dari atas ada instruksi seperti ini, lalu kita lakukan, ya, seperti itu kurang lebih. Jadi ya intinya seperti itu ya, kita lakukan semua atas ini DPJP, atas instruksi dari DPJP, karena yang punya pasien itu sebenarnya kan DPJP ya, bukan kita ya, bukan kita yang lagi residen. Kita yang lagi residen nih ya beginilah. Berusaha mengais ilmu ya dari bawah ke atas sampai mendapatkan gelar. Oke, Dok. Jadi nggak ada rebut-rebutan pasien gitu, Dok? Nggak ada, Dek. Kan kalau di film-film biasanya kayak rebut-rebutan pasien gitu, kayak ini pasien aku gitu. Ya, nanti kan DPJP juga yang balik lah. Kalau gue nggak mau sama lu gimana, kata dia. Oh, jadi ditentuin sama DPJP-nya itu tadi ya, Dok? Ya nggak bisa seenaknya. Kan yang punya pasien balik lagi kan bukan kita kan. Yang punya pasien itu DPJP, bukan kita, bukan residen. Oke, baik. Mungkin dari Dr. Mercuris bagaimana, Dok? Iya, jadi jangan bingung masalah pasien, apalagi kubikel ya, nggak kebagian gitu. Nggak ada seperti itu. Betul ya, saya setuju juga dengan Dr. Ryan. Jadi yang punya pasien itu ada DPJP, dan kita tadi seperti saya sampaikan, kita tidak bisa memilih pasien hari itu, dan kita tidak bisa memilih jumlah pasien yang datang hari itu berapa. Pastinya setiap tingkatan itu ada jatahnya tersendiri ya. Kalau masih junior, masih tadi kalau di IPM itu bintang hijau, itu masih asisten operator. Gitu ya. Jadi kita hanya observer gitu ya, melihat gimana chief kita, bintang kuning kita melakukan tata laksana pasien. Gimana sih anamnesisnya, kita lihat dulu. Nanti gimana apa resep obat yang diberikan, KIE-nya seperti apa, kita observasi dulu. Nanti ada di mana suatu masa kita harus menjadi operator pendamping istilahnya kalau kita. Jadi kita bersama chief kita itu melakukan perawatan. Nanti ketika kita sudah naik menjadi chief, kita secara mandiri. Tapi semua proses itu nanti kita harus di bawah supervisi, sepengetahuan dan sepertujuan dari itu tadi konsulen ya, konsulen atau DPJP. Ya kita akan benar Dokter Rian ya, kita harus menimba ilmu ke beliau, ke para DPJP itu, kepada senior itu kita harus benar-benar kita harus gali semua ilmu yang mereka punya agar mereka mau mengeluarkan ke kita gitu. Ya itu caranya seperti itu. Nah, tapi ya dengan catatan kita nggak boleh seperti gelas yang kosong gitu. Kita harus ada isinya dulu. Oh, ini ada kasus, contohnya kalau di penyakit mulut itu yang paling sering karena alergi gitu ya. Erythema multiforme misalnya. Apa tuh? Penyakit itu tuh penyakit apa sih? Disebabkan oleh apa? Nah, di pasien ini disebabkan oleh apa? Gitu. Benarkah karena suatu obat? Kalau udah benar, tanda klinisnya apa? Saya kasih obatnya seperti apa? Kita sampaikan ke DPJP itu. Kalau sudah dirasa benar, ya dilanjutkan, ya silahkan dilanjutkan seperti itu. Kalau ada yang kurang, kita pasti akan dibimbing, ya kita akan dibina. Oh, tidak seperti itu. Anamnesis tuh kurang nih, kurang kuat kamu kalau diagnosisnya di EM. Seperti itu. Proses pembelajarannya seperti itu. Ya, jadi kita harus punya ilmu dari sisi kita sendiri, ya kita harus pengetahuan yang kita punya, nanti kita sampaikan ke DPJP, beliau akan memberikan banyak masukan, ya saran dan pertimbangan. Kalau tata laksana pasien seperti ini tuh harusnya kamu begini. Itu. Jadi nggak khawatir kekurangan pasien, nggak khawatir kekurangan kubikel, nggak khawatir kalau aku nggak punya pasien gimana, nggak masalah gitu ya. Kalau bisa memang kita ini penting ya, sekali lagi juga kita nanti dalam satu angkatan itu adalah keluarga kita. Keluarga, kalau saya satu angkatan itu berempat kebetulan.
Jadi kita berempat itu harus benar-benar solid tuh gitu. Kan kita tadi ya nggak bisa milih-milih tuh kasus gitu ya. Kalau saya sering banyak kasus tentang autoimun gitu, sedangkan teman saya kebetulan pada saat 1 tahun pertama dia nggak dapat autoimun, dia lebih banyak keganasannya. Kita harus saling tukar gitu loh. Kasusku autoimun tuh kayak gini loh, perawatannya seperti ini. Kalau kamu keganasan seperti apa? Nah itu kita di situ nanti bisa saling belajar. Gitu. Jadi jangan khawatir ya. Jadi teman adik-adik sekalian, akan berbeda kehidupan residen dan kehidupan koas itu berbeda banget ya. Seperti itu. Jadi residen tuh harus lebih siap digempur 24 jam ya, Dokter Rian ya. Apalagi bedah mulut itu 24 jam harus siap dipanggil oleh rumah sakit gitu ya. OM pun juga demikian, harus siap suatu saat ada pasien gitu ya. Kita minta diskusi bersama dengan DPJP ataupun dengan teman kita satu angkatan, kita juga harus siap. Itu kita. Oke, terima kasih dokter. Jadi kayaknya dari tadi dilihat-lihat nih Uma Badis banyak yang khawatir gak dapat pasien ya. Udah dipastikan oleh dokter-dokternya di sini nggak usah khawatir. Ini beda banget sama koas. Jadi nggak usah khawatir tentang pasien. Mending siapin aja kopinya buat begadang gitu ya dok. Karena banyak yang harus dipersiapkan nih. Nah, karena tadi sudah saya bilang juga kalau itu adalah pertanyaan terakhir, terima kasih banyak kepada Dr. Merkurius dan juga Dr. Ryan yang telah sharing ilmunya kepada kita semua. Jadi mungkin teman-teman Uma Badis di sini udah semakin terbayang nih mau ambil spesialis apa, atau udah semakin terbayang kalau misalnya penyakit mulut itu nanti residennya seperti apa, kalau misalnya bedah mulut itu nanti seperti apa. Jadi bisa mempersiapkan nih dari sekarang, dicicil belajarnya, karena tadi kan nggak ada materi khusus yang harus dipelajarin, yang dipelajarin harus semuanya nih. Oke, jadi mungkin Uma Badis bisa mempersiapkan. Nah, sebelum acaranya diselesaikan, mungkin kita dokumentasi terlebih dahulu nih ya, dokter dan Uma Badis. Mungkin boleh on cam teman-teman semua. Oke, mungkin kita gak apa-apa kali ya, kita tunggu sebentar lagi. Boleh nih ditungguin teman-teman yang mau on cam sampai 17.08. Kalau mau touch up dulu masih sempat nih semenit, pakai lip tint minimal biasanya kalau cewek-cewek. Oke, udah mulai banyak nih yang on cam. Oh ya, nanti sebelum teman-teman leave, aku juga mau minta tolong untuk mengisi feedback ya untuk webinar selanjutnya agar bisa lebih baik lagi dari webinar hari ini. Nanti linknya akan dikirimkan melalui kolom chat. Nah nih, sambil menunggu yang on cam, boleh sambil ngisi juga untuk presensinya ya. Nah, oke, karena udah pada on cam dan udah pukul 5.08, kita capture ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak kepada dokter sekali lagi atas sharing-sharingnya, dan terima kasih banyak untuk Uma Badis yang telah hadir pada webinar hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi secepatnya, dan jangan lupa daftarkan diri kalian untuk webinar selanjutnya di tanggal 24 April mengenai prostodontia dan konservasi gigi. Tinggal klik link pada bio Instagram Uma Academy. Akhir kata, mohon maaf bila ada salah-salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Vita, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter, terima kasih Uma Badi. See you. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat berbuka sebentar lagi.